Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Spesial ID 35. Salam satu nyali wani. Oke lur, piye kabare? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya lur. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi dulur-dulur yang beragama muslim. Oke lur, jadi menanggapi terkait dengan pertandingan kemarin ya, Persebaya versus PSIS Semarang yang akhirnya imbang satu sama ya. Jadi memang disayangkan sekali di menit-menit akhir ada peluang yang saya pikir itu udah pasti gol ya, karena 4 pemain Persebaya lawan 1 kiper dari PSIS Semarang. Namun peluang ini gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Octavianus Fernando atau Opan ya. Jadi sebenarnya bisa diumpan ya, karena Bruno sudah ngasih kode ke Opan, oper, tapi tidak dioper, malah ditendang dan itu tidak gol. Yang tentu ini memicu respon semua bonek yang waktu itu di stadion ya, jadi kecewa. Ya mungkin saat itu ya Opan ingin menunjukkan kalau dirinya juga bisa mencetak gol. Kalau misalkan gol itu pasti jadi momen yang riuh ya, momen yang sangat menggembirakan bagi semua bonek ya, apalagi itu di menit akhir penutupan gol dari Ovan 2-0. Namun takdir berkata lain, tendangannya melenceng ke kanan sehingga tidak masuk. Dan apalagi serangan baliknya PSIS itu berbuah gol. Dan ini akhirnya menjadi terbalik sehingga semua bonek akhirnya menyalahkan Opan ya, karena dianggap egois, tidak mau mengumpankan ke rekannya yang notabene itu juga kosong ya. Kalau misalkan dioper mungkin bisa jadi assist dan bisa jadi gol, mungkin juga bisa tidak gol, kita nggak tahu ya, tapi peluangnya lebih besar kalau diumpankan. Dan akhirnya bonek-bonek pun ramai di komentar media sosial, baik itu di official, di fanbase bonek ya, yang menyalahkan Ovan. Dan Ovan sendiri sudah dengan gentle pada konferensi pers setelah pertandingan, dia sudah gentle bahwa memang itu kesalahannya dia akui ya, bukan dari permainan tim ya. Dan saya pikir memang cukup banyak peluang ya sebelumnya di permainan Persebaya yang sudah mulai cukup baik saya rasa ya. Namun memang kemarin belum beruntung ya. Mungkin beda cerita kalau misalkan skornya masih sama 1-0, nggak mungkin separah ini ya, karena memang akhirnya jadi seri ya, akhirnya semua tertuju ke Octavianus. Sampai Opan ini ya terlihat cukup sedih memang ya. Setelah pertandingan itu dia terus menangis, kemudian sampai teman-temannya, ofisial, pelatih pun menguatkan dia ya. Bagaimanapun ya, namanya juga pemain, juga manusia biasa, pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kita nggak boleh menjustis terlalu keras ya. Boleh kita kritik, boleh, supaya dia nanti bermainnya lebih bagus lagi. Tapi kalau kita sudah menghina dia dengan binatang-binatang, apalagi menyangkut pautkan keluarganya, lah itu sudah nggak baik dulu. Kalian kalau dituntut juga bisa kena UU ITE ya. Jadi kita harus lebih bijak ya dalam bermedsos. Boleh kita mengkritik, boleh kita meluapkan unek-unek kita, karena memang ya rasa kecewa itu pasti ada ya, karena injury time sudah 3 poin di depan mata namun kandas ya wajar, namun tetap harus dijaga etikanya dalam berkomentar ya. Jangan sampai
Hal itu kemudian bisa menyakiti pemain ini, bisa membuat down dia, apalagi menyangkut keluarganya, pasti dia akan marah dan merespon ya. Seperti contoh, ada yang melakukan komentar yang buruk ya, sampai menimbulkan reaksi sama kiper Persebaya Andika. Namun akhirnya sudah minta maaf ya, meskipun tidak melalui video tapi sudah melalui voice minta maaf. Itu bisa dilihat di postingannya Binari Green Cyber ya di Instagram, sudah minta maaf ya. Saya harap teman-teman bonek jangan sampai kalian terlalu berlebihan ya dalam mengkritik atau memberikan komentar, terutama buat para pemain ya. Jangan sampai mereka jadi down akhirnya dan kondisi tim jadi berpengaruh. Apalagi tren positif ini, Persebaya sekarang ada di klasemen peringkat ketiga. Kita harap nanti bisa menang-menang dan bisa menyalip Dewa maupun Persib sehingga bisa jadi juara ya. Bisa saja terjadi ya. Nanti dulur-dulur ini kan pertandingannya away ke Jakarta. Saya harap dulur-dulur bisa menjaga keamanan, ketertiban ya, apalagi Jackmania sudah welcome. Nah, mari kita jaga nama baik bonek dan Persebaya serta Surabaya di ibu kota Jakarta nanti ya. Semoga nanti pertandingan bisa berjalan dengan aman dan kondusif, nggak ada insiden-insiden, jangan terpengaruh oleh provokator-provokator. Apalagi nanti jelang pertandingan pasti banyak provokator di media sosial yang coba mengompor-ngompori sehingga seolah-olah nanti tidak kondusif di sana. Mari kita jaga bersama. Oh ya dulur, kemudian di postingan official Persebaya terkait doxing ya, doxing bonek yang menyulut flare, official sudah memanggil bonek tersebut dan sudah bertemu. Ada juga perwakilan dari Green Note ya, Cak Chong di situ, kita bisa lihat di sana. Yang intinya bonek ini sudah meminta maaf dan menerima keputusan Persebaya untuk tidak nonton lagi di stadion, yang artinya dia menerima di banned dan di blacklist. Namun Persebaya juga akhirnya mau men-take down postingannya sehingga terjadi kesepakatan ya antara kedua belah pihak, antara bonek ini dan Persebaya terkait dengan doxing dan terkait dengan pelanggaran penyulut flare. Namun denda 50 juta ini tetap dibayarkan oleh official Persebaya. Dan official Persebaya pun telah mengambil keputusan dengan tegas ya, menjelaskan bahwa nanti kalau di kemudian hari di pertandingan-pertandingan berikutnya kalau ada penyalaan flare atau pelanggaran lain seperti pelemparan benda ke arah lapangan atau turun ke lapangan yang menyebabkan denda, nanti denda tersebut akan dibebankan kepada pelanggar tersebut ya. Artinya misalkan ada bonek nyulut flare dan ketahuan dan Persebaya berujung denda, maka langsung dibebankan kepada pelanggar tadi ya. Tentu dengan bukti-bukti video, foto yang artinya official pun sudah menempatkan kameramen, videografer di beberapa titik ya, sehingga nanti bisa dijadikan bukti untuk menjerat pelaku ini dengan membayarkan denda, karena memang dendanya nggak sedikit dulur, 50 juta, 30 juta, 20 juta itu nggak sedikit ya. Nanti kasihan keluarga kalian kalau kalian belum bekerja harus menanggung denda segitu ya, eman-eman. Jadi harus dijaga bersama ya, jangan ada lagi pelanggaran yang berujung denda. Nanti kalian bisa menanggung denda tersebut. Kalau kalian mampu ya nggak masalah. Kalau misalkan kalian dari keluarga yang nggak mampu, ya itu nanti bisa membebani keluarga kalian. Jadi stop, jangan ada lagi penyalaan flare, pelemparan di lapangan atau
hal-hal pelanggaran lain yang bisa menyebabkan Persebaya terkena sanksi denda. Apalagi ada wacana kalau misalkan ada flare nyala itu nanti dikurangi poin. Wah, itu malah lebih buruk lagi ya, karena dendanya kalau sudah menyangkut poin, otomatis ranking Persebaya jadi bisa turun lagi kalau wacana itu diterapkan, dan itu rawan dengan permainan mafia-mafia bola ya, yang misalkan tidak menginginkan Persebaya juara, itu bisa terjadi. Dan mari kita jaga bersama-sama, jangan ada lagi pelanggaran. Oke dulur, terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Kalau ada usul, saran, masukan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Dan yang terakhir, saya pesan semangat ya buat Mas Ovan, Octavianus Fernando, tetap semangat, jangan down. Buktikan kalau Mas Ovan itu bisa lebih baik lagi ke depannya dengan terus berlatih, jangan patah semangat ya, karena memang ini mungkin ujian buat Mas Ovan, tapi harus bisa dijalani supaya nanti karir bola ke depannya bisa lebih bagus, lebih baik lagi. Oke, matur suwun dulur, salam satu nyali wani.